ada yang khos, jangan-jangan yang ayatnya am ditafsirkan dengan yang khos, yang mutlak, muqayyad, dan yang sebagainya, yang nasih mansuh, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan, sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan Al-Quran yang menyangkut tema yang dibahas. Kayak apa ya? Saya mengomentari YouTube yang yang sering di-share itu tentang pengharaman musik ya, yang ininya apa namanya, si pembicaranya itu ataupun yang ngomongnya itu gitaris Noah ya kalau nggak salah ya, yang dia mengatakan bahwa alhamdulillah dia sudah tidak jadi pemusik karena dia itu berhenti menjadi pemusik karena ada yang bilang di waktu sholat bertahun-tahun malah bermusik, lalu kemudian mengajak orang untuk bermusik di saat sholat, kemudian melupakan Allah pada saat bermusik, lalu kemudian mengajak orang bergoyang-goyang, kan gitu, semua tentang kemaksiatan. Itu kan menurut saya itu kan satu sisi yang diakuinya, dan itu saya apresiasi luar biasa. Tetapi dia lupa gitu bahwa kalau dia melakukan itu memangnya kesalahannya hanya si pemusik. Kan ini persoalan pemandu acara dan segala macam. Terus kemudian apakah betul setiap musik itu selalu mengajak pada kemaksiatan? Bukankah dalam bermusik ataupun musik itu juga bisa mengajak orang lebih menghayati hal-hal tertentu gitu. Kemudian apalagi kalau kita ngomong tentang notasi musik, angka-angka gitu. Lalu kalau memang iya, kenapa ada ulama-ulama terdahulu yang membolehkan ini, dan bahkan mengajarkan di beberapa sekolah itu hanya mengajarkan, dulu katanya sekolah-sekolah itu hanya mengajarkan 3 hal, olahraga, bahasa, 4 hal, bahasa, olahraga, matematika, dan musik. Hanya itu katanya sekolah dasar itu. Di luar negeri juga hanya itu kabarnya yang dikuatkan ya. Karena dengan 4 hal ini orang bisa belajar berpikir mengabstrak, padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan agama itu kan selalu abstrak ya. Allah yang abstrak, akhirat yang abstrak, kematian yang abstrak, dan itu dekat dengan ajaran-ajaran agama. Kabarnya seperti itu. Nah ini saya juga melihat bahwa ini tidak sinkron gitu antara bahasan orang yang mengharamkan musik dengan kajian musik yang sebenarnya apa sih hadisnya, bagaimana sih. Nah itu yang kemudian poin ini menunjukkan ini baru kesimpulan sementara gitu, belum dilihat seluruhnya. Makanya pada langkah ke-8 ini kita mencoba, ataupun saya berharap Ibu dan Bapak melihat secara komprehensif semuanya sebelum kemudian kita menyimpulkan oh ternyata riba itu anu, oh ternyata sholat itu anu, oh ternyata zakat itu anu. Begitu. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira pada minggu keberapa? Oh bertanya. Ya silakan Pak Sahlan ya. Ya Ibu, ya. Terkait poin nomor 7, tadi sana untuk melengkapi penjelasan ada kalau tidak dan lain-lain. Nah di sana lain-lain itu kalau misal kajian umroh atau kajian haji, nah khusus saya misal untuk ayat inti itu kan dengan ayat pendukung itu susah dibedakan karena kan 2 ayat. Nah untuk kajiannya kalau bisa dibilang jika ingin lebih panjang harus ditambah dengan yang lain. Nah kira-kira kalau memasukkan unsur fikih itu batasannya sampai mana Bu, supaya misal ini tidak dinilai sebagai kajian fikih? Oke. Memasukkan kajian fikih itu boleh karena memang ini temanya tema fikih ya Pak ya. Jadi mengambil pendapat-pendapat ulama fuqaha untuk memperkaya analisa dan kajian kita itu boleh. Kenapa boleh? Karena termasuk ada masodir sanawiyah atau sumber sekunder. Baik lagi nih ke pelajaran kita manahij tafsir. Sumber tafsir itu dibagi 2, sumber tafsir primer dan sumber tafsir sekunder.
Sumber tafsir primer nggak boleh ditinggalin. Apa itu? Quran dengan Quran, Quran dengan qaulus sahabat, qaulur rasul, sunnah Rasulullah ya, kemudian qaulus sahabah, kemudian qawaidul lughah. Itu sumber primer. Ini harus ada. Berapa presentasinya? Terserah berapapun, yang penting ada gitu, nggak menafsirkan dengan kepala kosong, tetapi harus ada, kita melihat pada poin-poin yang itu. Nah, masadir sanawiyahnya atau sumber sekundernya adalah pendapat para ulama. Pendapat para ulama yang menurut kita bisa dipertanggungjawabkan dan dapat mempertajam analisa kita. Itu namanya masuk pada sumber sekunder, ya, masadir sanawiyah, Pak. Jadi boleh itu memasukkan itu. Makanya di sini dan lain-lain di sini adalah yang saya maksud di sini masadir sanawiyahnya, masadir sanawiyahnya, sumber sekundernya dan lain-lain ini. Karena sumber sekunder dari tafsir itu diantaranya rujukan-rujukan buku ataupun qaul ulama, ya, pendapat-pendapat para ulama terdahulu tentang kajian kita, dan juga kalau mau menggunakan teori lain, teori modern, misalnya mau memasukkan sosiologi antropologinya, mau memasukkan analisa sosialnya, itu bisa, Pak. Saya kalau merujuk pada cerita saya, kenapa saya bercerita dulu, saya nanya dulu ke ibu-ibu yang pernah curhat ke saya gitu, lalu saya punya pikiran kalau dikasih uangnya ini mentannya nggak benar, berarti saya harus melakukan dua hal, dikasih modal, berhenti untuk itu, kemudian juga akhirnya sih dibantu, dibayarin juga beberapa tunggakannya itu. Tetapi itu setelah dia menunjukkan kesungguhan. Nah, ini kan kajian sosiologi antropologi sebetulnya ya. Ternyata menurut satu teori, kalau orang ngebantu orang yang dengan kasus seperti itu, kita lihat sakitnya apa nih? Oh, yang sakit mentalnya, oh yang salah berpikirnya. Ya harus dituntun agar maintenance-nya kena juga gitu. Gitu. Begitu Pak Sahlan, bisa difahami? Bisa Ibu, tapi takut-takutnya kan Ibu pernah bilang jadi ini kajian tafsir bukan kajian fikih misal sebelumnya pernah. Jadi artinya di sini batasannya itu sampai mana, apakah misal karena supaya halamannya lebih banyak misal dalam kajian kami, nah itu tuh nanti pelaksanaan umroh dari setiap mazhab itu misal dimunculkan atau tidak, nah, gimana Ibu? Ataukah yang mewakili saja itu cukup? Kan merujuknya hanya pada 3 kitab tafsir, Pak. Jadi pendapat tiga tafsir itu saja menurut saya, biar nggak terlalu kemana-mana. Pada tafsir Qurtubi sudah jelas ya, itu dia corak tafsirnya kan fikih. Kemudian Wahab al-Zuhaili juga. Jadi jangan nambah pada tafsir lain. Maksudnya begitu Pak Sahlan. Jadi nggak terlalu banyak atau tidak jadi takutnya malah jadi tidak fokus. Tetap difokuskan dan masodir sanawiyahnya kitab tafsir. Ya, itu maksud saya. Walaupun Bu misal yang Al-Qurtubi kan secara madhab itu kan Maliki. Terus yang Az-Zuhaili itu kan Syafi'i. Ya. Berarti dikomparasikan tidak apa-apa atau kompromikan? Iya, tidak apa-apa. Tugas kita menganalisanya. Kadang meski berbeda madhab, kadang ada loh Pak pendapat yang sama. Iya Bu, siap. Ya. Bismillah, bisa ya Pak? Siap. Gimana Pak Asep? Iya. Mudah-mudahan Kang Sahlan. Kira-kira pada minggu keberapa saya bisa terima transkripnya, ataupun jangan transkrip dulu deh, tugas keseluruhannya. Nanti saya juga harus ngomong nih ke Aden. Kata Dindin, IAT itu sudah punya channel YouTube ya, dan sudah ada isinya tentang video testimoni IAT dari mahasiswa. Tapi saya tidak paham
apakah kalau kata Aden mah Bu, siapa pemiliknya, nanti kan dapat uang itu ini dan itu. Nah itu saya nggak paham harus bagaimana. Lalu saya kemarin ngobrol sama Pak Badru dan Dindin di pada acara, kata Pak Badru, ya udah urus aja, ada apa namanya hal-hal yang kayak gitu, persoalan teknis, menyebutkan nama siapa, misalnya kalau ada nomor rekening yang diminta gimana Pak, kata saya. Gitu. Coba tanya ke yang lain. Saya tanya ke Sekretaris Prodi SPI ya, Pak Usman. Kata Pak Usman, pakai nomor rekening Sekretaris Prodi saja. Tuh, nomor rekening yang biasa digunakan untuk dana apa namanya operasional prodi, gitu, biar tidak tercampur dengan dana pribadi. Terus akhirnya saya bilang, oh iya kalau begitu. Itu nanti saya minta Aden menjelaskan apa yang harus saya siapkan, bagaimana gitu ya untuk kelanjutannya. Karena kemungkinan pola mengajar seperti ini akan terus dilanjutkan ke periode berikutnya gitu. Jadi kan nanti akan ada channel YouTube ada materi-materi yang lain selain fikih gitu. Mana ini Adennya? Ya Bu. Ada Bu. Gugah. Ada Bu. Taririsnya. Lagi manco Bu. Mancotnya naon? Merhatikan. Ngerti mau bahasa gitu teh. Namanya ngerti nggak? Sudah kan palangan serang panangan, Kang Aden itu mah. Panco, eta mah Eta mah panco kalau saya. Dasar Pak, saya perlu jadi patulangan, jadi Paling Ibu langkah awal mah Ibu fokus ke tema-tema yang tidak plagiat Bu. Masa ke konten-konten yang tidak melanggar klaim hak cipta nantinya Bu. Nah, misalkan ada video orang atau suara pengajian Al-Qur'an tuh Bu, suara Al-Qur'an itu bisa melanggar. Nantinya kalau lebih dari 30% kalau nggak salah Bu. Itu bisa langsung kuning. Nah, kalau lebih dari 50% merah, ininya ada simbol apa ya di situ teh, ada warna kuning, merah. Terus kalau 80% ke sana itu langsung dihapus oleh YouTube plagiatnya. Jadi solusinya gimana nih menurut kamu, Den? Nah, kalau saya pakainya gini Bu, kalau ngambil video orang atau ngambil suara, kalau suara lagunya milih lagu di situ disediain dari YouTube Bu, lagu yang tidak ada klaim hak cipta, lagu yang bebas plagiat. Ada pilihan lagu di situ. Ada list lagunya yang ada di situ Bu. Itu untuk lagu. Nah, kalau untuk video dipotong-potong 3 detik, misalkan kita ambil 3 detik lalu potong 6 sampai 8 detik. Potong 8 detik. Lalu sambungkan lagi 3 detik lagi. Jadi siapa yang bisa membantu itu untuk teman-teman di kelas ini biar kerjaan-kerjaan yang sudah bagus tidak claiming gitu ya, atau tidak jadi merugikan gitu. Ya Bu. Nah, biasanya ini Bu, tukang yang orang-orang bisa ngedit biasanya Bu. Yang kerja di tempat edit. Atau yang paling muda mah biasanya bisa Bu, yang anak-anak milenial. Yang lahiran. Di kelas ini gimana? Di kelas ini Aden? Aden betulan. Kayaknya Kang Irsad tuh yang paling muda dari Den. Itu bisa kayak kalau Irsad. Den? Mana Den? Irsad? Hadir Bu, hadir. Kumaha tiasa teu ngabantosanu sakelas gitu, maksud Ibu membantu sekelasnya, membantu juga Ibu loh sebenarnya. Membantu prodi. Nangi abi pami ngedit video mah kira ngartos Ibu. Nah, lo. Terus kumaha tuh? Terus nantinya Bu, kalau sering kena pelanggar hak cipta, nanti bisa-bisa channel kita ini Bu, di banned Bu. Di banned. Bisa dihapus channel kita. Nanti sering ada peringatan ya.
ada SP1, SP2 kayaknya Bu. Kalau di banner, kalau ada SP2 biasanya kita tidak bisa upload sampai 3 bulan kalau nggak salah sih Bu. Oh, great. Makanya jadi Ibu kalau nanti ada tugas atau ada tugas dari mahasiswa itu, kalau langsung diupload itu agak riskan Bu, riskan ke channel YouTube-nya, agak riskan, takutnya itu ada klaim hak cipta Bu. Jadi gimana dong? Berarti ke solusinya Bu diperketat dalam produksinya Bu. Misalnya ini yang saya mencoba memahami beberapa teman yang mungkin tidak seperti saya, tidak terlalu familiar dengan dunia seperti itu. Ada Pak Tatang mungkin yang senasib dengan saya, menuduhnya ke Pak Tatangnya. Nah, itu gimana dong? Apakah kita harus mencari atau serahkan saja ke mahasiswanya atau berembuk nih di kelas ini gimana gitu maksud Ibu? Biar aman. Kanggo abdi mah Ibu, Halo, ya. Kanggo abdi mah setuju ditunjuk satu siapa gitu. Seperti Kang Aden tadi disortir sebelum tampil YouTube itu disortir lah, takut ada menyerupai dengan yang lainnya gitu, biar enak ke depannya seperti Ibu itu Bu. Tapi harus ada seseorang yang bisa menyortirnya atau melihat dari sejumlah mahasiswa IAT angkatan ini itu disortir dulu, takut menyerupai yang lainnya. Nanti kalau tidak ada langsung ditampilkan YouTube itu Bu. Siapakah itu orangnya dan bagaimana caranya? Aden bisa Kang Aden Alamin Minna. Kalau punya kru, Aden kalau punya kru kan bisa saya diminta tolong, lalu kemudian ya hitung-hitungannya berapa, katakan seperti itu. Iya Bu, kalau di sini ada Bu, ada anak-anak yang biasa ngurusin YouTube. Sebetulnya saya juga hanya ini Bu, hanya seolah-olah mempekerjakan anak-anak muda yang nganggur gitu Bu. Nah, oke itu. Ya. Harus jelas kantun sabarahaeun gitu 5.000, 10.000 gitu. Jadi waktu itu saya hanya ikut seminarnya aja Bu, bukan seminar ya, kursus ya, ikut kursus YouTube-nya, cara main keyword, terus cara keyword berbayar itu pakainya apa yang paling bagus gitu biar penontonnya banyak gitu Bu. Bukan banyak, membantu lah, biar membantu di share oleh YouTube sesuai dengan algoritma si YouTube. Cara ini kan misalkan contoh Bu, cara bikin tubadi ya Bu, tubadi thumbnail, cara bikin thumbnail, kata-kata di thumbnail itu tidak boleh sama dengan kata-kata ya di judul. Nah, terus kata-kata di judul harus ada sebagian yang sama dengan kata-kata di apa itu yang di bawahnya deskripsi Bu. Contoh kecilnya kayak gitu Bu. Biar itu nanti direkomendasikan oleh YouTube katanya. Hanya yang saya tahu hanya garis besarnya aja Bu. Kalau teknisnya ada itu anak-anak yang dari IT Bu, yang bisa bagian edit, bagian bikin iklan kayak gitu Bu. Kalau yang saya tangkap sih, terus bisa bantu nggak untuk kelas ini untuk prodi siswi? Jadi kan gini nanti, misalnya saya menugaskan angkatan berikutnya membuat hasil modulnya yang kayak begini ya. Contohnya lihat aja di channel YouTube IAT, misalnya kan gitu. Itu kan udah jelas tuh pangsa pasarnya ya. Kalau mau pasar, nah itu misalnya kayak gitu. Nah, untuk contohnya nanti mungkin juga nanti mereka akan Bu yang itu terlalu begini, harus sampai kayak gini. Saya kan hanya mengarahkan juga tambah ibunya tidak saya mengerjakan belum menjadi bekal nantinya itu udah masa-masa mendatang itu ya untuk kehidupan mahasiswanya kan mungkin juga yang lainnya. Nah gitu Aden, jadi konkretnya kira-kira bisa membantu kawan-kawan yang pada butuh bantuan, yang nggak pada butuh nggak apa-apa, yang butuh bantuan kru Aden bisa nggak membantu kami gitu.
enggak. Insya Allah Bu nanti ditanyakan ke anak atasnya. Yang paling soal Ya, biasanya ada sering nerima jasa juga. Salah juga. oke. Ada yang punya channel musik, Pengalaman kan gitu. mereka kan. pinjam Mesti video ngebuat. kita, Karena kalau udah jualan terus belajar, tim kita juga yang edit. udah pasti itu. Lalu bayarannya sekian itu anak-anak Bisa yang sekarang dia di mana-mana kan kita. Ya, oke. Nanti ada berarti studio kita tuh kecil-kecilan gitu. Langsung ngeblank. ya terima Itu kan kasih. udah Berarti satu jadi- poin ini hampir bisa ada disimpulkan, ada solusinya ya bagi yang membutuhkan Belum lancar juga. jasa ataupun Iya, teknik maksudnya kalau orang-orang sekolah dia masuk lagi itu satu, orang-orang yang ahli di bidang lancar itu. market. Sementara Udah. saya emang nggak bisa, mungkin ada bapak ibu yang Biasanya kelas kemarin dengan saya. yang Punya aden gitu aja ya. Langsung pindah ke satu. Kan suruh aku kan yang udah selesai. Iya Bu, boleh Bu, boleh. Kita suruh Bu kita Iya. setengah jus ya ini. Oke, ada Dulu lagi yang padahal Bu bertanya? dulu diajarin sama saja nggak apa-apa gitu. sama Ibu Ijah Bu waktu semester 1. Padahal Padahal waktu itu ada digitalisasi tafsir tuh Bu semester 4. Yang waktu Iya. ada kunjungan dari Malaysia pernah di demo juga. Nah, tapi waktu itu hanya berpikir tugas sih Bu, belum berpikir cuan gitu Bu. Padahal itu tuh kalau waktu itu udah dimulai bikin YouTube tafsir sesuai dengan arahan Ibu Ijah, wah mungkin sekarang udah jadi channel tafsir yang pertama kayaknya Bu. Cuman waktu itu belum terpikirkan aspek lainnya. Kayaknya targetnya sehari 1/4 gitu ya. Tidak apa-apa, better late than never. Kan ya kalau kita masih dengan dikit Kang Aden, lancar. Kang Aden kalau satu kelas ini kan ada seperti yang Ibu berikan ada kurang lebih 11 judul gitu. Kalau nanti minta bantuan sama Kang Aden, pastikan yang teman-teman Kang Aden juga memerlukan biaya untuk lain-lainnya. Ya gambarannya berapa gitu biar ada kejelasan Kang Aden. Masuk hebat banget tuh ya. Ya betul. Ngapalin semalam lah udah pas 1/4. Japri aja kayaknya itu maka. Ya nuhun atur gitu. Biasa Iya, Ustaz. Hafal berapa juz? Terima kasih atas kesediaannya membantu kita semua. Semoga dengan memudahkan urusan orang lain, Allah juga memudahkan urusan kita. Amin. Dan saya bukan termasuk orang yang menyulitkan ya. Tidak Ibu, tidak. Saya jadi kepikiran nih, kalau ngasih tugas tapi dia memang harus ditugasi ya. Dan niatnya insya Allah bukan untuk profit income diri sendiri, tapi untuk IAT gitu. Biasanya main background. Saya benar-benar lagi berpikir itu. Kemarin juga Pak Rosihon, Pak Warek 1 itu kekeh ya. Gimana? Pokoknya mah kumaha carana eta IAT dapat akreditasi unggul gitu. Aduh, kata saya kan bingung. Dan saya tahu celahnya itu diantaranya IAT ini dosennya masih banyak yang golongannya 3D, termasuk saya sedang menunggu SK 4A. Terus produk mahasiswa sudah bagus katanya gitu, sudah banyak yang ada yang ditulis di jurnal kan. Alhamdulillah tuh, walaupun dengan pemaksaan saya nulis kalian, saya paksa untuk nulis di JIS, sudah bagus katanya, sudah alhamdulillah. Tinggal yang ini produk pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bisa itu menjadi bahan untuk PKM, pengabdian pada masyarakat. Bagaimana nanti kalau sudah ada nih channel YouTube-nya, sudah ada videonya dan masuk channel YouTube, tugas berikutnya saya adalah membuat modul singkat tentang cara menulis tafsir maudhu'i. Lalu kemudian ada contoh-contohnya dari Bapak dan Ibu, kemudian dicetak, dan itu sebagai bahan bahan pengabdian pada masyarakat. Jadi bidikannya itu adalah para penghulu, para penyuluh agama, kemudian majelis taklim, kita akan mensosialisasikan begini nih cara tafsir maudhu'i itu, gitu. Nanti target berikutnya. Jadi tugas Ibu dan Bapak ini akan insya Allah akan menjadi amal jariah ya, karena kan dibaca banyak orang, diikuti banyak orang, begitu. Strategi mengajar dan akreditasi. Baik, ada lagi yang mau ditambah? Ada yang mau menambah, bertanya atau memperjelas hal-hal yang dianggap? Silahkan. Ada yang nggak lancar juga sebenarnya. Mungkin punya capek tak suruh ulangin terus. Besok ulangin lagi ya Bu. Adakah? Ini nambah lagi gitu loh ya.
seperempat ya kan gak lancar. Besok ulangin lagi ya dia kalau lancar. Ya setelah ini kayak pengennya nambah gitu. Kalau tidak ada, Tidak sesuai saya dengan cukupkan ekspektasi dulu. mungkin ya. Saya ngajar lagi jam 10.20. Padahal kan jam 12 Iya, Bu. namanya juga Terima di kasih. semuanya semua orang kayaknya gitu. Apanya yang makasih. Lebih lancar. Oke, kita ngomong yang lain deh sekalian. Masih ada sedikit waktu. Juga sering. Tentang proposal tesis. Ya. Ya salam ke ibu aja minta maaf. Jika ada dosen Gitu. pembimbing yang agak sulit ditemui, ini sekali lagi, buat saja proposal penelitiannya, kirimkan ke saya atau simpan di prodi. Nanti perlahan saya akan baca, lalu kemudian saya akan mencoba menjembatani antara ibu bapak dengan pembimbingnya yang mungkin sibuk atau belum merespon. Gitu. Semoga ini baru semoga ya. Semoga ini juga saya bisa membantu pada poin ini sehingga ibu dan bapak di akhir semester ini sudah punya proposal yang siap diujikan dan juga sudah memenuhi segala standar. Segala standarnya apa? Plagiarismenya, babnya sampai bab 3, sudah dapat ACC, itu kan poin-poinnya ya. Nanti kemudian diuji proposalkan. Begitu. Amel, gimana proposalnya? Ibu kemarin udah download itu tafsir Kemenak itu, jadi di download ada aplikasinya ternyata. Cari di Tafsir aplikasi. Kemenak atau terjemahnya, Amel? Quran Kemenak yang ini Bu. Jadi Oke. 2019 yang tahun berapa, Neng? 2019 Bu, ini aplikasi yang terbaru 2019. 2019. Berarti Iya, Bu. yang 2000 yang lainnya punya ya? Aku masih belum paham. Berarti cari ini kemarin kita setahun 2019 ini enggak kelihatan bukunya. Ya, 2019 dan kan itu kan terbitan terakhir. Yang pertama itu di tahun berapa? Nah, kita Amel mau objek penelitiannya di satu kitab, di satu itu aja, satu terbitan itu aja atau gimana? Baiknya gimana Bu? Ikut arahan Ibu aja. Kesiapan waktu dan tenagamu yang harus juga dipertimbangkan. Janganlah mengikuti. Jangan, pokoknya saya nggak mau menyulitkan kamu ya. Saya ingin membantu. Oke, berarti itu. Kalau misalnya 2019 saja akan ini nggak Bu, bisa nggak jadi perbandingan gitu? Kalau misalnya memang tidak, berarti Amel cari yang sebelumnya juga. Misalnya dibatasi di 2000 berapa. Nanti kita akan lihat. Nanti deh. Oke, nanti saya coba saya lihat ya nanti ya. Ya Bu. Saya punya yang 2019 dan yang sebelumnya juga saya punya ini. Terus saya cari dulu ininya. Lalu temanya masih yang dulu, yang itu mau yang itu Masih, aja. Bu. Masih yang Ibu. Yang gender? Ya Bu. Oke. Siap. Bu, Ibu, kalau ini Bu, Aden Bu mau ini Bu, agama ramah lingkungan gitu dalam konteks tafsir itu Bu, gimana ya Bu? Referensinya yang tahu Ibu gampil atau sulit Bu? Misalkan nyari bukunya, kayak gitu, bentuknya itu gampang. Gampang. Saya dikasih channel di Instagram, ada kajian per 2 minggu tafsir maudhu'i tentang pelestarian alam. Nanti saya kasih ya ininya ya. Ya Bu, di atas Bu. Ya, nanti di situ misalnya Aden mau meneliti itu boleh sebagai bentuk living Quran atau bisa juga mencontek pola mereka melakukan tafsir itu atau melihat rujukannya. Makanya ini stimulus aja dulu gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya lagi ngebimbing mahasiswa S1 yang pengen nulis tentang digitalisasi, bukan digital ya, bentuk penafsiran Al-Quran di masa kontemporer dengan kajian-kajian Instagram. Dia mencarinya itu, ini baru mau sedang proposalan, udah 2 kali pulang balik. Nanti akhirnya saya minta channelnya kayak apa, coba saya ikutin gitu. Saya belum tahu juga sejarahnya orang yang punya Instagram ini
apakah ini proyek pemerintah gitu ya, karena kan ini sedang gencar-gencarnya tentang global warming, Greenpeace gitu ya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. WHO juga sangat mewanti-wanti untuk segera berubah, cara hidup itu berubah gitu. Jangan kayak begini, jangan merusak alam, karena kalau merusak alam akhirnya segala persoalan akan kita hadapi, penyakit-penyakit ya, termasuk pada perangai-perangai manusia yang berubah begitu sangar, kemudian juga yang temperamental. Kalau kata ahli lingkungan itu dipengaruhi oleh alam gitu. Saya suka ikutan Zoom-nya itu. Lumayan lah pandemik ini jadi banyak ilmu walaupun hanya di balik sambil gogoleran gitu ikutannya. Tidak maksimal sih memang, tapi informasinya begitu. Baik, ada lagi yang mau konsultasi? Saya hanya ingatkan itu ya. Pokoknya insya Allah jangan sampai ada kesulitan, jangan sampai ada hal-hal yang, kalau ada yang merasa hal-hal yang mengganjal, komunikasikan aja, itu baik persoalan tugas ataupun persoalan akademis lainnya. Nilai-nilai segera diperbaiki. Yofik masuk nggak ini Yofik? Yofik, Gun-Gun, ini Irwan, ini mahasiswa yang saya sedang menunggu ininya, Yofik terutama proposalnya Yofik cepat selesai. Saya khawatir kena DO. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Bangga Ibu. Amin. Amin. Ini katanya lihat. Sami pamitnya, bangga ulang teruang geula. Pamit. Gitulah. Adalah Farun. Deden mandi dulu. Ampun, itu bukan guys mandi, Nur. Ustaz Deden can ibad. Atau satu Bu, terus ganteng dia. Ya mana, can ibad mah kue lah. Izin Bu, keluar. Assalamualaikum.